Film ini mengisahkan tentang sekelompok siswa yang mengikuti kegiatan perkemahan. Awalnya, mereka menikmati waktu bersama di alam terbuka. Namun, situasi berubah drastis ketika satu persatu peserta kemah mulai mengalami kerasukan oleh kekuatan jahat. Ketegangan terus meningkat, mengubah perkemahan menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Yang menarik, film ini terinspirasi dari peristiwa nyata kesurupan massal yang menimpa sekelompok siswa di Yogyakarta pada tahun 2016. Kisah tersebut pertama kali viral melalui sebuah thread di platform X, sebelumnya Twitter, yang kemudian menjadi bahan perbincangan hangat hingga akhirnya diangkat menjadi film layar lebar. Di tahun 2016, tepatnya di penghujung bulan Maret yang sudah mulai basah terkena hujan, Miko dan beberapa kawan saat itu mendapatkan amanah untuk mencari lokasi bakal calon tempat perkemahan akhir tahun di sekolah dilaksanakan. Hal ini karena mereka adalah atau dikenal dengan Dewan Ambalan dalam dunia kepramukaan. Sore itu di sudut sekolah, di bawah naungan pohon sawo yang buahnya selalu menjadi incaran siswa, Miko dan ketiga temannya terlihat tengah membahas sebuah topik yang nampak begitu serius. Jika perkemahan biasa dilakukan di satu lokasi, namun di sekolah Miko tiap tahun akan berbeda lokasi. Singkatnya, apabila tahun lalu lokasi perkemahan di bagian sebelah barat Jogja, maka tahun ini mereka harus mencari lokasi bumi perkemahan yang ada di sebelah timur. Beberapa hari sebelum perkemahan akhir tahun dimulai, Miko dan beberapa kawan mulai membahas mengenai lokasi yang nantinya akan mereka pakai menjadi tempat perkemahan akhir tahun. Singkat cerita, seminggu berlalu, sepulang sekolah Miko, Chandra dan Naila mulai berangkat menuju calon lokasi yang ditentukan. Sekitar 1,5 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah bukit yang terlihat masih sangat asri, walau saat itu sedang kemarau. Dan ternyata benar, lokasi ini cukup jauh dari pemukiman warga, seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Sejurus dengan mereka melihat area di lokasi, pandangan Miko sempat melihat sebuah sendang yang kering dan tidak terawat. Namun saat itu ia sama sekali tidak menghiraukannya. Tepat sebelum adzan maghrib, mereka mulai mencari warga yang sekiranya tahu mengenai perizinan lokasi ini untuk berkemah. Di hari pelaksanaan, Miko dan kawannya yang sempat bertemu dengan seorang kakek, ia tiba-tiba merasa bingung. Hal itu terjadi lantaran lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan ubur rampe dan menaruhnya di lapangan bumi perkemahan. Dan semua itu terjadi begitu saja, tanpa ada penjelasan berarti. Hingga malam kian larut, lelaki tua itu kembali dengan sebuah pesan yang mengingatkan bahwa mereka harus tetap menjaga tata krama dan etika selama berada di lokasi ini. Hingga kemudian tragedi kesurupan massal pun terjadi yang menyebabkan puluhan siswa mengalami kondisi tersebut. Puluhan siswa-siswi SMA 1 Sayegan tiba-tiba berteriak histeris saat melaksanakan perkemahan akhir tahun di bumi perkemahan Putu Bajuri Bembem, Trimulyo, Bantul. Puluhan siswa tersebut mengalami kesurupan sejak petang hari kedua perkemahan, yakni Jumat, 8 April 2016. Salah seorang staf pegawai SMA 1 Sayegan yang tak ingin disebut namanya mengatakan, pada saat beraktivitas tiba-tiba beberapa murid berteriak histeris, kemudian lanjut diikuti oleh murid lainnya secara berurutan. Mulanya hanya beberapa murid saja, namun kemudian setelah disembuhkan menjadi menjalar ke beberapa siswa lainnya. Sejak Jumat hingga Sabtu siang para murid yang melakukan kemah juga masih sering mendapat gangguan. Hingga Sabtu siang diakui beberapa siswa masih mengalami kesurupan, kemudian pihak sekolah dengan bantuan dari penjaga perkemahan dan beberapa warga sekitar membawa para siswa ke Balai Desa Trimulyo. Setelah siswa yang mengalami kesurupan sedikit tenang, kemudian pihak sekolah membawa para siswa ke sekolah agar tidak kambuh lagi. Film Kemah Terlarang, Kesurupan Massal ini mengisahkan murid-murid SMA yang berkemah di hutan Wana Alus. Kegiatan ini sebenarnya sudah dilarang oleh Kuncen Desa, Embah Sonto, diperankan Landung Simatupang. Namun akhirnya diizinkan dengan syarat tak boleh merusak tempat sajen. Murid-murid seperti Rini, diperankan Calista Arum, Miko diperankan Fatih Unru, hingga Vena, diperankan Azila Putri, berkemah di tempat tersebut. Karena sebuah hal, mereka mendapat teror dan akhirnya kesurupan. Kisah bermula dari Rini, salah satu siswi yang bertekad untuk mengikuti perkemahan tersebut, demi membuktikan bahwa dirinya bisa mengatasi rasa ketakutannya. Tidak hanya itu,
Rini juga mempunyai niat untuk mendekati Miko, selaku ketua panitia perkemahan yang diam-diam disukainya. Hutan Wana Alus, tempat yang akan digunakan untuk perkemahan bukanlah sekedar tempat biasa, melainkan hutan yang banyak menyimpan misteri kelam. Hutan tersebut banyak dipercayai warga sekitar sebagai tempat suci yang dihormati dan dihuni oleh makhluk gaib. Disutradari oleh Ginanti Rona, seorang sutradara berpengalaman yang sudah dikenal dalam industri film horor. Film-film yang disutradarai oleh Ginanti Rona telah meraih kesuksesan dan berhasil menarik perhatian publik, serta meninggalkan kesan mendalam di dunia perfilman bergenre horor. Sang sutradara mengungkapkan kini konsep film Kemah Terlarang Kesurupan Massal berbeda dari film horor Indonesia lainnya. Film ini menghadirkan keunikan tersendiri dengan premis cerita yang menarik, dengan mengangkat tema warisan budaya dan kepercayaan tradisional, serta mengambil latar belakang perkemahan di hutan. Dengan menggabungkan elemen tersebut, film Kemah Terlarang Kesurupan Massal menciptakan pengalaman horor yang segar, menegangkan, dan menggugah emosional. Ginanti Rona berhasil menggandeng sederet aktor muda berbakat, yaitu Calista Arum, Naila Purnama, Fatih Unru, Iqbal Sulaiman, Derby Romeo, dan masih banyak lagi.